Sampurasun, jumpa lagi bersama channel saya. Apa kabar teman-teman, dulur-dulur yang marah-marah di kolom komentar saya, sudah ngopi apa belum? Jadi begini, ada sedikit kesalahpahaman. Saya seolah-olah tidak mendukung atas instruksi Kang Dedi. Jadi begini ya, saya bukan pertama kali bikin video ketika gaduh di kolom komentar, tapi itu video ketiga sebenarnya. Video pertama saya memberitakan atau menginformasikan lah, ada kabar gembira bahwa ijazah yang tertahan harus segera diserahkan. Itu Kang Dedi menginstruksikan kepada seluruh kepala sekolah yang ada di Jawa Barat. Itu kabar baik dong. Makanya saya informasikan lewat channel saya, dan saya cantumkan juga beritanya. Nah, di video kedua, di situ saya bikin lagi video. Pas lihat di lapangan sedikit ada polemik atau misalkan kebingungan di beberapa sekolah. Kenapa kebingungan? Karena Kang Dedi itu mengelolanya hanya SMK dengan SMA, bagaimana dengan madrasah aliyah? Nah, di situ mulai ada sedikit polemik. Terus orang tua juga berdatangan. Terus ada juga yang tanya, kapan ijazah bisa diambil? Terus apakah harus bayar dulu? Terus apakah gimana? Nah, orang tua tanya sekolah. Sekolah pun waktu itu belum bisa menjawab karena belum ada Zoom meeting atau belum ada pertemuan. Zoom meeting lah, bukan ada pertemuan secara langsung ya, tapi Zoom meeting gitu ya. Nah, itu video kedua, ada sedikit kebingungan beberapa sekolah, terutama madrasah aliyah, karena madrasah aliyah itu harus konsultasi dulu dengan atasannya, itu Kementerian Agama. Nah, makanya saya bikin video menimbulkan kebingungan. Nah, di video ketiga saya bikin lagi video dengan judul Kang Dedi gegabah. Itu sebenarnya tanda tanya, bukan gegabah. Apakah gegabah? Intinya tanda tanya lah. Begitu. Maksudnya apakah gegabah karena memang di arus bawah itu menimbulkan sedikit lah polemik, bukan hal yang besar sih sebenarnya. Tapi netizen aja yang dibesar-besarkan ya. Bukan hal besar. Jadi begini ya, ketika pas awal-awal ya, sekarang sih sudah kondusif. Ada orang tua yang ingin ambil ijazah, sedangkan pihak sekolah itu ya belum siap, karena menyerahkan ijazah itu tidak seperti menyerahkan bungkus gorengan, diserahkan begitu saja. Tentu harus ada mekanismenya seperti apa. Pertama, harus ada pendataan dulu, data alumni. Terus yang kedua, cek dulu ijazahnya. Terus siapa saja yang belum diambil. Itu juga tidak bisa buru-buru, apalagi orang tua ingin segera mengambil. Nah, di situ yang saya komentari sebenarnya, yang saya kritik gitu. Nah, sekarang kan sebenarnya sudah tidak ada masalah, sudah ada Zoom meeting antar kepala sekolah dengan dinas terkait. Terus kalau Kemenag kan beda lagi, beda dapur. Nah, kalau Kemenag itu juga sudah melakukan Zoom meeting, ketemulah tanggal 10. Nah, pas gak lama kemudian saya dapat informasi lagi, ternyata bukan tanggal 10, dimajuin lagi. Itu maju atau mundur ya, tanggal 5 lah, tanggal 5. Pas saya lihat postingan, ternyata sudah ada beberapa sekolah yang menyerahkan ijazah. Bahkan sebenarnya ada juga sih beberapa sekolah yang langsung mengumumkan agar ijazah segera diambil begitu. Dan ada juga yang posting, alhamdulillah ijazah sudah ambil. Terus di kolom komentar YouTube juga ada, alhamdulillah ijazah sudah diambil. Itu sebenarnya ya. Yang terus ini yang ada kesalahpahaman, ini masalah titik antara garapan Kemenag dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, itu yang memang belum ada, yang belum pada paham begitu ya. Sekarang sudah jelas progresnya, memang sekarang sudah jelas, sudah ada keputusan bersama antara sekolah di bawah naungan Kemenag dengan sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kabupaten. Karena ini mau tidak mau, suka tidak suka ya, beda pengelolaannya. Nah, ini juga yang saya bahas, ada banyak yang tidak paham. Karena ini instruksi Kang Dedi itu sebagai gubernur, ya paling ya kan yang di bawah gubernur itu SMA dan SMK.
sedangkan SD dan SMP itu di bawah naungan. Oke lah, kan di awal juga saya katakan kalau bupati kan masih bawahan gubernur. Ini bagaimana dengan Kementerian Agama? Dan itu pun sekarang sebenarnya sudah beres dan tidak ada masalah. Masalahnya netizen tidak bisa menangkap apa yang saya bahas begitu. Cukup sekian saja. Ini Kang Deddy, kau lihat progresnya bagus sebenarnya. Saya acungkan jempol. Ya, progresnya apa saja? Kalau saya lihat, bukan sepintas lagi, saya perhatikan ingin memberantas mafia yang suka yang malak ke sekolah. Itu baik oknum, ini sih oknum ya. Kalau sebut LSM juga mungkin tidak semua seperti itu. Di kanal YouTube, entah di Facebook, saya lihat juga ingin berantas mafia yang suka palak ke sekolah atau oknum wartawan yang meras sekolah. Nah, itu juga jadi permasalahan di sekolah. Jadi kurang leluasa juga ketika didatangi oleh oknum-oknum seperti itu. Sangat bagus dan saya sangat mendukung. Nanti kalau sudah menjabat sok lah gaskeun gitulah. Berantas mafia-mafia gitu. Atau berantas juga oknum-oknum pihak sekolah yang berbisnis ya begitu, yang cari keuntungan dari sekolah. Berantas saya dukung gitu. Saya bukan tidak mendukung, saya dukung. Kalau nanti sudah menjabat, nanti akan saya lihatlah progres berapa. Kalau saya lihat dari kanal YouTube-nya juga itu sangat bagus. Oke. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tau nggak makan wae atuh na komentar teh. Da bagi sami ngadukung sebenarnya mah.